Panas banget, gokil. Agak kesana ya. Ini kemarin gue beli topi nih malam-malam. Karena luar biasa panas. Topi gue udah hilang 2 kali di sini nih. Gue beli topi semalam karena luar biasa panas. Untung kamera gue bagus nih, kalau nggak udah overheat nih. Dan ternyata gue udah muter nih kan ya, muter istana nih. Ini istana gede banget ini, kayak setengah Kebun Raya Bogor mungkin. Gede banget. Tadi pintunya kan ditutup, terus kita muter. Dan ternyata ketika muter itu memang nggak ada pintu masuk lain, karena memang ini si istananya ini dikelilingi oleh parit yang besar begitu. Parit yang besar, jadi emang pintu masuknya cuma satu. Gue pikir ini muter nyari pintu lain, ternyata istananya memang sedang ditutup oleh pemerintah Turki. Gitu, jadi kita cuma bisa ngelihat dari samping-samping, dan di sini juga nggak boleh nerbangin drone. Jadi nggak kelihatan nih atasnya kayak gimana. Ini cuma kelihatan ada tiang. Ini tiangnya ya? Ini yang buat gantung Tiang Nabi Ibrahim digantung yang kemudian dibakar di situ sama Raja Namrud, yang apinya berubah jadi api adem. Jadi apinya api yang menyejukkan, seperti lagunya kan. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Dan dia nggak tahu lagu itu. Ini nih, kalau waktu kecil langsung nonton bokep. Dan ini tiangnya kita cuma bisa lihat dari luar istana. Tiangnya. Padahal gue penasaran banget pengen ngeliat seperti apa tempat Nabi Ibrahim dibakar dan digantung. Digantung kemudian dibakar. Itu bang, debu bang. Nah, inilah tiang tempat Nabi Ibrahim digantung dan dibakar. Mana yang kanan apa yang kiri tiangnya? Nggak tahu ya? Nah, pokoknya yang gue tahu digantung, Diikat, digantung kemudian dibakar. Kayu bakar. Nah, inilah tiangnya. Jadi seluruh orang yang kayak penduduknya Raja Namrud tuh diwajibkan membawa kayu bakar. Barang siapa yang menentang dan tidak mendukung untuk ngebunuh Nabi Ibrahim, itu akan dibunuh sama Raja Namrud. Makanya semua warga itu mau nggak mau ya harus bawa kayu bakar. Semua per orang tuh bawa, sampai kekumpul buat ngebakar Nabi Ibrahim. Dan lu keadaan dipotong pak, gimana pak? Keadaan dipotong apa? Keadaan diikat, dipenuhin kayu bakar, dan ya nggak ada jalan kabur. Nah, itu dia tiangnya. Kalau dilihat dari depan nih, ini depan nih. Kira-kira sedalam ini paritnya. Ini perbandingan manusianya. Coba tonton di situ, Ton. Tono ini tingginya 170 cm. Mepet ke tembok, Ton. Nah, kira-kira begini perbandingannya tingginya. Tinggi sekali. Dan setelah kita kepanasan, kita ngadem dulu di kafe. Di bawah Istana Raja Namrud ini ya? Iya, gua masih bukitnya Raja Namrud. Kirain panas, tapi ternyata ketika kita masuk dalam tuh adem. Ini ada AC nggak sih? Coba cari ada AC nggak? Ada pak ya. Bisa. Itu ada, cuman nggak dihidupin. Ada AC tapi nggak dihidupin, iya. Tapi dingin ya? Jadi ini konsepnya sama kayak rumah-rumah gua bawah tanahnya orang Kapadokia. Jadi ketika musim panas lo dingin, ketika musim dingin lo hangat. Gokil man, ini dingin di sini. Bisa-bisanya. Gue pikir panas, dingin bro, gokil bro. Mantap. Ini kita di salah satu kafe yang ada di bawah Istana Raja Namrud. Jadi kafenya itu seperti gua ya, dia masuk ke dalam gitu, cowok gitu. Dan yang cukup mengejutkan adalah ketika gua masuk, gua mikirnya panas, ternyata ketika masuk ini adem banget hitungannya.
Ini kita cek suhunya adalah di 27 Celcius. Ini terasa adem banget mungkin karena di luar suhunya sampai ke angka 40 Celcius. 41 Celcius hari ini di jam 3 sore. Jadi kita masuk ke sini suhunya 27 Celcius, ini kerasa adem banget. Jadi kerasa kayak abis kepanasan, terus masuk ke dalam kayak wrrr gitu, mantap, luar biasa. Metode ini juga yang dipakai di rumah-rumah zaman dulu di Kapadokia. Jadi rumahnya itu masuk ke dalam goa begitu. Jadi si goa ini membuat suhu musim panas menjadi dingin dan ketika musim dingin menjadi hangat. Sekarang kita nyelau-nyelau dulu. Setelah ini kita mau berangkat ke ada gua kesabaran Nabi Ayub. Sama sebelum itu kita akan berangkat ke kolam ikan yang ikannya itu katanya berasal dari abu pembakaran Nabi Ibrahim. Kayu-kayunya itu kan dibakar jadi abu, nah abunya itu kemudian masuk ke kolam ya. Kemudian si abunya itu berubah menjadi ikan-ikan. Nah katanya seperti itu. Ikannya sakral, Pak. Ikannya sakral, tidak boleh dipancing, tidak boleh ditangkap, tidak boleh dimakan. Tapi boleh dikasih makan. Oh boleh dikasih makan. Boleh. Oh tidak boleh dimakan tapi boleh dikasih makan. Ya boleh lah dikasih makan, masa nggak boleh? Menarik nih ya. Nggak tahu ini kategorinya masuknya ke mitos atau emang betul-betul. Cuman agak sulit dipercaya ya kalau abu itu bisa berubah menjadi ikan. Nah, penasaran gue pengen ngeliat seperti apa ikan yang berasal dari sisa abu pembakaran Nabi Ibrahim. Apa nama kolamnya ini? Nama kolamnya Ainu Zulaiha. Jadi istrinya Raja Namrud tuh kalau mau mandi di sini. Buat mandinya nih, pemandiannya nih, kolam sebesar ini. Jadi memang kolam ini udah ada barengan sama istana itu. Ini istrinya Raja Namrud? Iya. Yang kacamata ini? Bukan. Oh bukan ya? Kolamnya. Oh kolamnya. Jadi teman-teman, ini kita ada di kolam. Yang si kolamnya ini ikan-ikannya itu katanya berasal dari abu hasil pembakaran Nabi Ibrahim. Berpahala. Ini jadi gue disuruh fotoin dia, terus nanti disuruh dikirim lewat WhatsApp katanya. It's a video. Halo. Kita udah ke hotel tadi ngambil tas. Sekarang kita mau pergi jalan mau cari makan. Dari awal gue kan makanan Turki. Ini nyobain makanan yang cuma ada di sini dan di Gaziantep. Itu namanya Al-Baik. Nah Al-Baik ini adalah makanan khas Arab justru uniknya ya, karena di sini ternyata di timur Turki itu banyak orang Arab. Kita jalan sekitar 10 menit ke restoran Al-Baiknya. Mantap. Salah. This is video. Çekimle video is not a photo. Video. Gel sana gel orada sen. It's a video. Not fotoğraf değil yani. Tamam video Tamam. Ağrı kesici çek, ağrı kesici. Seni gördüm sırrına gel. Ağrı keseceğim. Apa itu? Painkiller. Painkiller. Engiler. Turki. Türk. Yolla abi sen. Teşekkürler. Memang di sini beberapa kali ketika tukang dagang begitu ya, atau siapapun itu yang ngelihat kamera, karena kamera gue ngegantung kayak gini, itu langsung kayak foto terus minta dikirimin gitu. Gue masalahnya yang minta bapak-bapak mulu, mas enggak sih, seumuran sih tadi tuh yang minta tuh abang-abang lah, belum ada cewek yang minta gitu. Kayaknya seharusnya cewek juga kalau difotoin mau dia ya. Mau. Coba kita coba nanti ya.
Kamera. Fotografer makin. Oh, dia nanya Indonesia. Indonesia. Musliman. Bye. Where's Al Baik? Ini sampai Al Baik. Dan satu menunya tuh, ini satu menunya tuh gede banget, men. Setengah nggak sih? Setengah ayam nggak sih? Setengah ayam, ini setengah ayam. Ada 4 potong ayam. Ini kayaknya kita bungkus deh. Ya. Taruh aja satu dulu. Taruh dulu aja dulu. Ini bawang. Kita jalan dari tempat tadi makan ke tempat Gua Nabi Ayub ini. Kalau di Google bilangnya jalan kaki setengah jam. Itu jaraknya sekitar 2,5 kilo lebih. Sekarang ini jam 3,5. Jam setengah 4. Ini gokil, men. Suhunya tadi gue cek 41 Celcius tadi dicek tuh. Keplek, panas banget ini. Ini apalagi pas lagi kena matahari kayak gini, ini nyengatnya luar biasa. Bahkan ketika lagi ngadem, lagi ada bayangan seperti ini hawanya masih panas. Gue pernah ke Morotai, itu panas. Kata temen gue yang di Ternate itu Morotai mataharinya satu kepala satu matahari. Ini jauh sih, ini panas banget. Tapi gokilnya ini panas 41 Celcius. Kita jalan setengah jam, 2,5 kilo lebih. Itu nggak keringetan, keringet tipis-tipis loh. Ini yang pengalaman yang cukup menarik ya. Ini panas, kita jalan terasa gerah tapi nggak keringetan. Kita jalan lewat gang-gang. Jadi kayak bule masuk Metro Mini tuh, diliatin. Kayak mungkin orang sini kayak ngerasa kayak, waduh, orang asing masuk. Duduk dulu. Bis umum banget nih. Ini adalah sampai kita di Gua Kesabaran Nabi Ayub. Jadi tadi naik bis dan cukup menghemat waktu dan tenaga ya. Karena panasnya dahsyat, Allahu Akbar lah pokoknya panasnya. Jadi memang di sini etikanya itu kalau kita naik kendaraan umum, cewek sama cowok itu dipisah gitu. Nah, dipisahnya itu dia bukan depan belakang, tapi si kursinya itu tidak bisa bersamaan gitu, cewek cowok. Jadi siapa duluan yang duduk gitu. Kalau misalnya cewek duluan yang duduk ya berarti sampingnya harus cewek juga gitu. Kalaupun kosong itu nggak diisi sama cowok, harus diisi sama cewek. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya ada kosong terus diisi sama cowok, ada 2 kursi diisi satu sama cowok, berarti ya sebelahnya itu buat cowok juga. Mantap. Ini sekarang kita masuk ke Gua Kesabaran Nabi Ayub. Jadi ceritanya Nabi Ayub itu dia diberikan ujian. Ujiannya itu berupa penyakit kulit. Penyakit kulitnya itu yang paling gue inget dari pelajaran SD ini ya. Itu sampai penyakit kulit itu sampai busuk, sampai ketika dia mau wudhu itu bilatungnya tuh dikeluarin dari kulitnya. Kemudian setelah selesai wudhu itu bilatungnya dikembalikan. Gue lupa persisnya doanya seperti apa. Mungkin nanti ada teman-teman yang komentar di bawah. Intinya jangan bisukan mulutku karena agar aku bisa terus berzikir gitu.
kemudian baru cobaannya dicabut. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Dan ini masih ada ternyata di sumurnya. Tapi si sumurnya ini dia sudah dikasih penyedot air, kasih sanyo lah, kasih sanyo. Kalau nggak sanyo sinyo. Gue pengen nyobain rasa air dari sumur Nabi Ayub yang menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit kulit sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di belakang lu ada kayak galon-galon tuh. Ini dia sumur dari Nabi Ayub. Air mandi yang dingin. Arab Indonesia. Indonesia. Airnya terasa jauh lebih dingin daripada air yang tadi gue coba di mana di pinggir jalan ya. Muktasilun baridun, bro. Dingin.